Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak sangat yang kami hormati, Bapak Menteri Agama yang kami hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri yang kami hormati, para pejabat-pejabat sipil maupun militer yang kami hormati, para alim ulama, hadirin sekalian yang kami hormati, ayyadakumullah wa ja'alana istima'ana hadha istima'an mu'ayyadan min indillah. Para hadirin sekalian, saya dalam kedudukan sebagai roh Islam, pertama menyambut gembira adanya gagasan atau prakarsa pertemuan silaturahim alim ulama NU se-Jawa yang kali ini kebetulan diselenggarakan oleh wilayah NU Jawa Tengah. Tentunya orang yang teliti, orang yang jeli, mungkin ada yang bertanya, mengapa justru pertemuan di Jawa ini kok diselenggarakan oleh wilayah Jawa Tengah? Malah PBNU pun ikut termasuk yang diundang. Jadi saya ini kehadiran sebagai PBNU yang diundang dalam pertemuan ini. Tetapi sekalipun bahasanya itu sambutan, tapi maunya apa yang dimaksud juga minta, ya katakanlah petunjuk dari Bapak, sebagai Bapak terhadap ya omongannya. Memang saya mengerti dalam pikiran yang demikian itu, oleh karena kita sudah dididik untuk berpikir secara teknis, secara protokoler, secara organisatoris, ya segala macam pandangan yang menimbulkan pandangan dan penilaian yang khusus. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa di kalangan alim ulama, khususnya Nahdlatul Ulama, ini sudah lama timbul katakanlah satu kebudayaan atau ya sudah menjadi kebiasaan, atau sebutlah sudah menjadi perwataan, yaitu yang disebut husnul tasawuf, adanya saling pengertian yang baik, yang ciri-cirinya itu tidak terlalu, saya katakan tidak terlalu formality, tidak terlalu bersifat resmi-resmian, tidak terlalu birokratis, walaupun ya asal ekspektasinya baik. Nah ini yang disebut husnul niyyah,
Jadi di samping husnul tafahum, ini berkembang di kalangan ulama. Ajaran husnul niyah, tekad yang baik. Dan ada lagi yang disebut husnul dzan, baik sangka. Jadi saya pikir, ya, adanya pertemuan silaturahim ini, sekalipun mungkin ada yang baik dari kalangan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ataupun dari pihak luar timbul pertanyaan. Yang mudah-mudahan pertanyaan itu cukup sampai pertanyaan saja, ya. Para hadirin sekalian, memang alim ulama pada umumnya itu dididik oleh lingkungannya, oleh masyarakatnya untuk bersikap terbuka menurut apa adanya, belum posito atau kalau istilahnya santri-santri lillahi ta'ala. Tapi gimana tadi maksudnya lillahi ta'ala dalam arti terbuka baik. Tapi dalam pandangan orang tertentu, sikap demikian ini, ya ada yang menanggapi, melihatnya sebagai sikap yang positif. Inilah kejujuran yang polos, kejujuran yang murni, atau dalam bahasa orang kampung, lugu. Ulama itu agaknya mimpi lugu. Ini saya anggap positif. Tapi ada yang menanggapi itu dengan sini, ya ini yang namanya dungu, ya ini dungu, mudah masuk rangka, mudah dipermainkan. Wah, ini akhir-akhir macam mengatakan bicara. Orang sudah kami politikkan, apa-apa dilihat dari kacamata politik. Kami alim ulama ini perlu saya tunjukkan bahwa memang ada perbedaan, apa disebut perbedaan kecil dalam menilai sesuatu. Tetapi yang jelas kita lihat sekarang bahwa dengan dipelopori oleh Nahdlatul Ulama, maka kini alim ulama sebagai kelompok, sebagai jamaah sudah terlepas sama sekali dari segala macam ikatan apapun yang bersifat politik. Tidak lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang disebut praktis politik. Jadi dengan kata lain, alim ulama dengan dipelopori oleh NU sekarang ini sudah tidak lagi merupakan ulama golongan, bukan lagi, tetapi ulama bagi semua golongan. Inilah peristiwa yang saya anggap perlu dicatat, yang penjabarannya dilaksanakan sejak pemilu 1987 yang lalu. Alim ulama dengan dipelopori oleh NU sekarang ini berfungsi, berperanan sebagai pemimpin masyarakat atau pemimpin sosial keagamaan bagi seluruh umat Islam Indonesia dimanapun mereka berada, apakah di P3, apakah di Golkar, apakah di PDI, apakah di pemerintah, apakah di ABRI dan masyarakat lainnya.
bahwa ulama sebagai pribadi itu tetap sebagai warga negara boleh saja bebas berpraktis politik, boleh ikut dimanapun, ikut di 3 OPP, 3 organisasi peserta pemilu, 3 kontestan. Ulama ikut sebagai warga anggota ABRI di pemerintah. Jangan dikira di ABRI itu tidak ada ulamanya. Ada banyak. Ya, juga di pemerintahan ulama bukan monopolinya NU atau Muhammadiyah atau Perpi dan sebagainya. Jadi baik di lapangan eksekutif maupun legislatif, di Dewan Pertimbangan Agung dan lain-lain, ulama ada. Ulama. Tapi mereka sejak sekarang tidak lagi mewakili ulama sebagai kelompok, tidak lagi mewakili, mencerminkan suara dari kelompok atau golongan ulama, tapi ya bersifat pribadi. Jadi kalau ada ulama duduk dimanapun itu tidak berarti mendapat mandat dari alim ulama, tidak. Ya itu mandat yang dipikul atas tanggung jawabnya sendiri. Sebagai kelompok, saya betul-betul terharu mendengarkan bacaan qari tadi. Saya bayangkan apa itu syuhada 'alan nas? Apa itu syuhada 'alan nas? Ini khitab ini ditujukan kepada umat Islam. Tentunya secara lebih utama khususnya alim ulamanya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ini kalau cara modern wasatan itu tengah-tengah, tidak memehak-mehak. Iya, tidak memehak-mehak, wasatan tengah-tengah, menegak, tegak, adil di tengah. Pandangannya, wawasannya pun harus wasatan, harus akomodatif, selektif. Itu ulama. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini saya mohon tolong. Ini kebetulan hari ini seolah-olah ini merupakan tulisan buat hadirin kalau pulang. Catatlah ini sebagai misi utama dari ulama-ulama. Ummat wasatah. Coba tolong baca tafsir-tafsirnya itu dari semua macam tafsir. Dan litakunu syuhada'a 'alan nas. Saya secara simpel, secara sederhana mengartikan syuhada ini sebagai saksi, sebagai pengawas, dan sekaligus sebagai pengayom 'alan nas. Dan kita wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Ini saya kira kalau dijabarkan, ini saya kira cukup sebagai pegangan umat Islam dan sekaligus alim ulama. Atau dalam bahasa modern, syuhada ini bisa kita artikan sebagai kekuatan moral politik atau moral force, kekuatan moral yang memelihara dan menyuarakan suara hati nurani, menyuarakan suara kemanusiaan rakyat umum dan khususnya umat beragama, wa 'alal akhas umat Islam. Kekuatan moral ini penting dipahami
dan dikaji lebih jauh. Sebab saya kira kedudukan ulama ini dengan meninggalkan lapangan praktis politik itu tidak berarti kita itu sebagai ulama lalu kehabisan kerja juga. Justru kita ini mengemban beban yang lebih berat dari cuma sebagai pelaku-pelaku dalam praktis. Disinilah saya tekankan ulama sebagai golongan perlunya menjalin kerjasama yang baik dengan umara dalam artian umum, dan saya tambahkan lagi di samping itu Zu'ama termasuk intelektual, termasuk budayawan, dan termasuk pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang merasa bertanggung jawab atas bangsanya, negaranya. Tiga pasangan ini saya kira, ulama, umara, dan ulama, ini perlu dibina, dimantapkan. Sebab saya ingat sebuah peribahasa, an-nas ala dini mulukihim atau kama qala. Rakyat itu manut agama rajanya. Artinya di dalam masyarakat ini ada panutan. Idza saluha yang baik, saluhan nas, wa idza fasadan nas, yaitu ulama wal umara. Saya yakin buat masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain juga tiga panutan masyarakat, tiga panutan dari bangsa ini tiga ini, khususnya di Indonesia: satu ulama, dua umara, tiga ulama. Ini kalau tiga kelompok ini ada saling pengertian, ada saling pembagian tugas, dukung mendukung dan sebagainya, insya Allah tidak ada masa gelap di Indonesia. Insya Allah apapun, betapapun payahnya bidang-bidang yang lain, katakanlah terjadi krisis yang hebat, tapi asal jangan krisis tiga ini. Selama tiga ini terpadu dalam kerjasama yang jujur, yang yakin, insya Allah masa depan Indonesia umumnya dan masa depan umat Islam khususnya, insya Allah cerah dan penuh optimis. Para hadirin, kehidupan politik di Indonesia khususnya ini menjadi pertaruhan. Ini menjadi amanat yang terpikul khususnya di pundak ulama. Apakah ulama sebagai ulama atau ulama sebagai kekuatan moral? Kehidupan politik harus dijaga. Jangan sampai ya kasarnya menyeleweng atau menyimpang dari nilai-nilai akhlak moral, nilai-nilai ketuhanan agama, nilai-nilai kemanusiaan, tuntutan hati nurani rakyat manusia. Pokoknya harus lurus mencerminkan aspirasi rakyat yang murni, yang sangat mendasar. Ini ulama-ulama sebagai golongan, sebagai kekuatan moral harus secara aktif berusaha dan berperan mengembangkan suasana kehidupan politik yang sehat.
yang tenang, yang stabil, yang mempunyai keseimbangan yang serasi di semua bidang. Ini saya kira bukan beban yang saya kira ini beban cukup berat. Tetapi perlu dicatat bahwa peranan itu tidak dalam bentuk keterlibatan langsung alim ulama dalam permainan atau dalam kegiatan politik praktis. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, al-ulama umana'ullahi ala khalqih. Malah ada lagi yang dua-dua ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-ulama umana'u ummati. Ulama adalah pengemban amanah dari Allah. Dia harus menyampaikan ajaran-ajaran Allah apa adanya walau kana murra. Tidak boleh dirubah-rubah. Harus apa yang diperintahkan. Ini misi ulama. Dan sekaligus ulama adalah umanah ummati yang mendapat amanat untuk memelihara, untuk memimpin, untuk memberikan bimbingan, pengarahan yang benar terhadap umat kita. Secara umum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ulama masabihul ardh, pelita obor di negeri itu. Obor, pelita, penyuluh. Wa khulafaul anbiya wa warasatul anbiya. Ulama adalah pelita dari bumi. Wa khulafaul anbiya, penerus misi para anbiya. Wa warasati, dan pewaris dari aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa warasatul anbiya, dan pewaris para nabi yang mewarisi ilmunya, aqwalahum, yang mewarisi af'alahum wa a'malahum, dan juga pewaris mewarisi akhlaquhum min jurbin wa khashyin wa sabrin wa hilmin wa itulah sebabnya di kalangan ulama dikenal alladzina warithu al-wirasah minan nabi. Di dalam aqwal itu disebut fuqaha, muhadditsin, mufassirin. Ada yang titik beratnya itu af'alahu. Ini yang dikenal ubad. Ulama-ulama ubad yang tekun beribadah. Ada lagi di samping mewarisi ilmu, mewarisi amal, juga mewarisi akhlak. Tambah mewarisi akhlak yang dikenal sebagai al-arifun atau disebut as-sufiyun. Ini ada warasah. Para hadirin sekalian yang kami hormati, pemilu yang lalu 1987 ini memang kalau dibuka secara tuntas, ini merupakan pemilu yang lain daripada yang lain. Sebab dengan pemilu yang lalu ini sebenarnya di Indonesia ini telah dimulai titik tolak penjabaran dari satu revolusi besar, atau dengan kata lain yang lebih sederhana, dengan pemilu 87 ini telah dimulai
satu perlombaan besar-besaran dari misi Orde Baru. Nah, sekarang inilah penjabarannya. Hingga saya dalam suatu kesempatan mengatakan, sejak pemilu yang lalu ibarat kereta api, maka kereta api itu sudah meninggalkan stasiun. Sehingga khususnya buat umat Islam, umumnya buat bangsa Indonesia, tidak ada alternatif lain. Ikut, silakan naik kereta api. Yang ini sudah meninggalkan stasiun, yang akan mencapai stasiun demi stasiun di hadapan Musa. Atau kalau tidak, silakan jangan ikut. Jangan kepala tanggung separuh kereta, separuh di tangan. Jangan. Kita tidak usah bermain begitu lagi, konyol nanti. Sudah, silakan. Ikut kereta penuhnya atau turun sepenuhnya. Ya, iya, jalan di atas rel, sepanjang rel itu. Ini tidak ada lagi alternatif lain. Itu sudah pemilu yang lain. Ini hakikat pemilu yang lain. Oleh karena itulah, maka ada perubahan-perubahan. Bukan saja wawasan, tapi juga persiapan mental, khususnya dari umat Islam, umumnya dari bangsa Indonesia. Disinilah kita harus melihat bagaimana di dalam menghadapi pemilu yang lalu itu diambil kebijaksanaan atau keputusan untuk memberikan kebebasan sepenuhnya kepada rakyat dan juga kebebasan dari anggota-anggota ormas-ormas Islam. Sebab ternyata semua ormas Islam bukan hanya NU, Muhammadiyah, MI, Muslimin Indonesia, SI, juga Persis, sama-sama membebaskan, tidak ada yang mengikat. Kamu harus memilih ini, harus memilih ini. Sepakat. Sudah. Mujma' alaih, muttafaqun alaih. Cuma kebenarannya kok seperti cuma NU. Saya tak pikir. Ya Pak, tentang NU itu ya semerambah. Jadi waktu situ ya perlu tak negorong. Ini menurut saya itu. Walaupun yang paling ribut justru NU. Padahal kami mawon. Sama saya orang Muhammadiyah terpisah. Apa ada kewajiban menunjuk ini. Kalau istilah saya 3B. Apa 3B? Bintang. Beringe. B. Banteng. B. 3B itu B-nya. Ayo. Jadi para rawuh, kalau kita lihat dari segi isyarat, ini seolah-olah mensukseskan pemilu itu karena soal nasbul imam. Ini yang penting nanti mau memilih presiden. Itu yang penting, yang paling penting ini. Yang paling pokok nasbul imam. Nah ini sama Arab tuh, sama itu. An-nasb dan imam ada. Ya sedikitnya termasuk malayatimul wajibu illa bihi. Bahwa wajibun. Malah nasbul imam itu dinyatakan ijma' sahabi. Para sahabat semuanya sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijma'. Tidak satu pun yang ingkar atau yang berpendapat lain. Wajib menegakkan imam dalam arti khalifah, dalam arti kepala negara, dalam arti sekarang presiden. Ini merupakan satu. Kalau tidak, akan timbul kaos, akan timbul kaum mulia.
yang tidak tertanggung, tidak terpikulkan baik dilihat dari sudut agama maupun dilihat dari sudut yang lain. Nah, bahwa memilih yang mana? Dengan adanya undang-undang nomor 3 kalau nggak salah tahun berapa 1985. Ini kalau kita mau melek ya dengan betul-betul itu sebenarnya di sana sudah dirasakan jalan bahwa semua 3B itu sekalipun nama dan bentuknya berlain-lain, tapi dasarnya sebenarnya kalau kita mau jujur, kita melihat realitas sejak tahun 75, sejak lahirnya P3, PDI, Golkar sebagai penyederhanaan partai-partai hanya tinggal 3. Itu kita kalau arif dan awas, waktu itu sudah tidak ada loh label-label atau merek-merek yang lain-lain. Semua rata saja. PPP, Partai Persatuan Pembangunan. PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Golkar. Malah ada yang nyelak loh Pak. PPP ini kok boten mawi I. Zaman selatan. Kenapa tidak disebut Partai Pembangunan Islam? Itu sebenarnya mulai sejak itu label itu sudah mulai diturunkan. Yang ada tinggal di dalam anggaran dasar saja. Dan anggaran dasar ini pun setelah pemilu ini berakhir. Khususnya sejak ya ini 2 tahun penyesuaian dengan undang-undang. Ini kalau kita mengikuti realitas dengan nyata, memang tidak boleh lagi disebut-sebut ideologi. Tidak ada partai Islam, tidak ada partai Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Marxis, tidak ada sosialis, tidak ada Marxis, apalagi kalau Marxis. Tantangan besar kalau itu. Ya. Jadi sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ini dalam teori, dalam prinsip. Ini sebenarnya hakikat kenyataan itulah. Oh bahwa ini kadang-kadang sok di ini kasih kembangan begini, ya itu katakan saja itu biasa. Apalagi kalau dijadikan kampanye, ya sudah itu lumrah, ya, lumrah. Tapi hakikatnya kenyataan begini. Setuju tidak setuju ini sudah menjadi undang-undang. Berarti ini sudah menjadi putusan negara. Di sini sudah berlaku ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ini sudah sekarang. Tidak ada pilihan lain. Jadi para hadirin, dari sudut fikih, saya pernah baca. Umpama pemerintah negara ini sudah menetapkan orang supaya puasa 3 hari sebelum istisqa. Itu kan cuma sunat poso 3 dino sak durunge sholat istisqa. Tapi kalau pemerintah negara yang ngambil putusan itu menjadi wajib. Termasuk wa ulil amri minkum, wajib itu ditaati itu. Inilah kalau kita mau bicara soal hukum Islam. Lah perkara sampean wis ora seneng atau ora perlu lihat hukum Islam, ya monggo presto. Monggo. Bukan penting sih. Jadi sok dulu. Kalau rame kalau kiai mempolitisir agama. Memperangus agama, hukum agama. Wah, dia ngomong apa? Ya baca tiang macam-macam ya. Tempat berpijak dan lain-lain. Latar belakangnya juga lain-lain. Motivasinya lain-lain. Tapi ini pulau terus terang. Sejak Nahdlatul Ulama ini dengan muktamarnya yang ke-27 menempatkan ulama sebagai penanggung jawab terutama dan pertama. Nah ini hukum agama itu harus dijadikan pegangan
Pokok ini apa-apa kita lihat dari sudut agama, hukum agama, hukum syariat, hukum fiqhiyah, itu sudah keharusan. Saya sebagai roh Islam tidak bisa lain kecuali harus bagaimana menurut hukum agama. Para hadirin, kalau kita lihat dari sudut ini, dari sudut hukum agama, jadi kebebasan memilih itu sebenarnya amrun mubah, perkara yang mubah. Jadi mubah lidatihi mubah. Ya wujudnya boleh saja. Loh, ini ulama-ulama NU itu bertanggung jawab. Wakal memutuskan di muktamar memberi kebebasan kepada warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya dimanapun saja. Nah, ngotot keputusan ini. Loh, saya bilang lah, kalau ada orang yang ingin merubah ini, kalau orang saya kira kurang tepat. Muktamar, undang muktamar, ya apa nih muktamar itu bondo itu kok ngotot? Ayo, muktamar yang berikutnya buset. Dibetulkan kalau salah. Tapi selama muktamar itu menjadi pegangan, tidak ada lain. Ini artinya mubah lidatihi wa amali ghairihi dilarang. Loh, ini bahasa mawon. Bapak baca ini, gaya pun dipun. Aja baik. Bapak pun lidatihi mubah. Tapi sakit wajib li ghairihi. Malahan sakit haram di ghairihi. Iya, macam bener ini. Enggak, rasul ini mubah lidatihi. Lidatihi mubah itu mangan itu mubah. Tapi niatnya litaqawi ibadah masalah. Gimana sunat itu? Ini tergantung pun terserah niat dewi-dewi, nggak kenapa pun. Ini perkara koyokan itu biasa, kalau nggak kenapa. Malah keluarga itu anggap saja itu mimpi buruk, kenapa? Saya itu berbar, ya mimpi elek, kalau Kanjeng Nabi mimpi itu elek terus kapure itu pintu. Alhamdulillah bersyukur, alhamdulillah bersyukur. Tahu, insya Allah tak apa-apa. Ya dilarang, dari itu zaman ini kok rame-rame, kalau itu pintu. Itu lah. Ya di buku aku matili wong-wong NU kabeh macam-macam pun. Muga. Tetap para rawuh kebebasan ini kalau kita lihat dari segi hikmahnya yang positif ada dua. Satu, kebebasan ini untuk pertama kalinya umat Islam khususnya anggota NU ini mendapat peningkatan dalam arti pendidikan politik, pendewasaan. Ya milik itu terserah kuina, boleh anggap balik Suryawis Rashid. Ayo, bukhayal. Ini aku yang kata, no, ya sebelum tua, ngomong dia pak, belum pun asal mesti, kalau miliki, apa tak jelas, kiranya orang pokok ya itu, monggo. Ini apa ya tak guna, monggo jauh pokok. Jadi ini satu pendewasaan berpolitik di kalangan umat Islam dan di kalangan warga NU khususnya. Satu, nomor dua adalah hikmah yang besar. Yang ini mempunyai skup nasional, yaitu dengan dibebaskan anggota-anggota Orpol Islam, ormas Islam, untuk memilih yang mana saja. Sehingga dengan demikian orang-orang Islam yang selama ini bergabung dalam organisasi-organisasi Islam sekarang berpencar. Ada
Golkar, ada PDI, ada P3. Apa artinya? Artinya ini adalah merupakan satu proses integrasi, proses penyatuan diri dari umat Islam yang kemarin berkelompok di satu tempat, di organisasi Islam, sekarang menyatukan diri dalam penyatuan nasional Indonesia, dalam perjuangan bangsa ini. Atau dengan kata lain, sekarang tidak ada lagi golongan Islam yang eksklusif, yang menyendiri, yang berada di luar pagar. Orang menyatu menjadi satu di dalam kancahnya perjuangan bangsa. Ini satu hikmah yang harus kita catat. Para hadirin, ini pengertian ini membawa pengertian berikut, yaitu tentang mahiyah atau tentang definisi yang namanya umat Islam. Ada orang yang nyelatuk, bagaimana sekarang? Ya kenapa? Sekarang potensi Islam, potensi umat Islam sudah berakhir. Saya ingin tanya sampean, ya, yang sampean maksud umat Islam menurut sampean itu yang mana? Umat Islam ini masa Kiai mau tanya? Betul-betul ini serius saya mau tanya. Apa umat Islam yang ada di NU? Apa umat Islam yang di Muhammadiyah? Apa umat Islam yang ada di P3? Apa umat Islam yang di ormas-ormas kelompok-kelompok jamaah-jamaah itu? Itu kan pokoknya umat Islam. Loh, dengan pokoknya begitu. Kenapa? Gini, pertanyaan saya itu oleh karena menurut kenyataan, ini fakta. Waktu kita diskusi mengenai perjuangan atas nama umat Islam, kelompok Islam, jamaah Islam, ini kenyataan. Ini terlepas dari penilaian pro dan kontra, tapi kenyataan. Zaman tahun 55 pemilihan pertama itu menunjukkan perolehan yang namanya kelompok Islam ini itu di total jumlah hasilnya pemilu waktu itu 43%. 43%. Dan berikutnya pemilu seterusnya itu Indonesia belum pernah mencapai 50% perolehannya dari jumlah pemilih. Padahal selama ini kita sudah sepakat dan juga orang luar mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam. Bahwa umat Islam itu 90%-nya bangsa ini. Nah, kalau memang katakan saja perolehan kita kemarin itu 43%. Padahal kita mengatakan 90. Yang sekarang 90 dikurangi 43 itu berapa sisanya? Ya, katakanlah 43 ya kalau saya. 47. Yang 47% itu gimana atau kemana? Oh iya, itu. Ini kenyataan ini. Ya perkara keinginan memang keinginan, tapi kenyataan. Jadi maksudnya ini bagaimana? Ini saya jelaskan. Nah, kalau yang sangat maksud umat Islam itu orang yang beriman, bersyahadat. Nah, itu betul.
yaitu 90%. Dan yang 90% ini kalau sampai katakan potensinya sudah berakhir, kurang benar, kurang tepat. Loh, kok apa? Nah, saya ingat ini waktu Pak AR Haji Abdul Razak Fakhruddin, Ketua Majelis Muhammadiyah, itu di sana beliau mengatakan pemilih sebenarnya yang menang itu umat Islam. Begitu simpel saja kemenangan umat itu. Tapi seperti juga. Jadi sekarang ini para hadirin, kalau kita melihat proses integrasi ini, berarti sekarang orang-orang Islam itu bertebaran di mana-mana. Itu juga umat Islam. Di kota mayoritas lah itu umat Islam. Itu juga mayoritas. Ya mayoritas itu harus dibawa terus. Harus habis mayoritas. Ya, seperti Pak Rizal itu pernah waktu jadi pangdam Jakarta itu. Ya, terang-terang. Saya juga terang-terangan ada Pak Sangat. Dia pun abdi itu kebetulan, saya katakan sangatnya itu seorang bukan Islam, ya. Tapi anak buahnya itu 90% Islam. Loh, kata saya bukan kata saya, katanya Pak Pangdam saya waktu itu. Malah saya terus orang pasar itu yang mayoritas siapa? Ya Islam. Pernah beda. Berhasil para hadirin kalau sama melihat secara berani umat Islam bersebar di mana-mana. Kalau pengertian umat Islam itu begitu, betul. Umat Islam merupakan mayoritas. Nah, disinilah bebas memilih itu hikmahnya yang positif ini. Para hadirin, memang sebenarnya bebas memilih ini sebenarnya ini bukan saja bebas dalam arti tidak dibelenggu, tidak didikte berlawanan dengan kemauan atau pertimbangan sendiri. Juga saya artikan bebas mengikuti fatwa kiai atau pemimpin yang disetujui. Lah sampai ini oleh kiai ini menganjurkan supaya begini, pemimpin ini menganjur supaya kesana. Lah namanya apa? Ini saya ada ikut tolong. Asal sampai merasa tidak ditekan, tidak merasa apa, ya pas memilih itu begitu artinya mengikuti fatwa itu hak. Dan kalau ada orang NU, ada pemimpin NU, ada kiai NU, begitu itu nggak usah nempuh-nempuhin nyalah-nyalahin. Oh, itu memang diberi izin oleh Muktamar saya. Nah, ada koilnya begitu. Iya Pak, ini halal itu. Halal, nggak apa-apa. Orang kan mayu berlah, ini orang usah koyok-koyok. Perkara ganjaran ya manut. In kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ya fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Niku perkara niki ya lho mosok ngerti kula penjenengan. Terserah wonge terserah dicalah ae ku. Terus zaman Kanjeng Nabi sampai anak muhajir dipoyoki muhajir Ummi Qais. Karena piyambak ini enggak ada pacar namanya Ummi Qais, hijrah, dijak kawin ning Mekah ora gelem. Dia punya macam niat tenang, ya melu hijrah aku main Kanjeng Nabi. Akhirnya lah kok ngincil nututi. Tapi gili merating yang Tuhan itu, oke. Akhirnya dipoyoi ada muhajir Ummi Qais. Ini dulu lawan mungkin orang NU jangan si muhajir Ummi Qais. Kenapa? Nah ini pun soal niat itu benar terus. Tapi yang jelas ikhtilafu ummati rahmah. Ini jelas. Ini kesin tegas ya gondeng.
Kita ini sudah dididik cukup lama sebagai orang NU untuk berani hidup dalam berbeda, berani hidup dalam berbedaan dengan semangat saling pengertian dan dengan semangat persatuan, atau seumpamanya dicerminkan dengan haluan kita Nahdlatul Ulama itu tidak ta'yin satu mazhab, tidak. Tapi digunakan kata-kata ihdal mazahibil arba'ah. Jadi adanya ikhtilaf kita akui sebagai realitas dan kita tolerir. Jadi umpama ada orang Maliki mau masuk NU, boleh apa enggak? Boleh. Hanafi boleh. Kita ikut Syafi'i dengan tidak meleceh atau menganggap kurang utamanya Imam Hanafi, Imam Maliki dan Syafi'i. Sama kullun muslim. Kullun muslim. Jadi para hadirin, kita yang sekarang kata-kata yang lebih populer, boleh saja kita itu bineka itu asal tunggal ika, saya katakan dengan penuh kesadaran. Di negara ini betul negara persatuan, negara kesatuan. Tapi tidak berarti identitas suku, identitas daerah, identitas golongan, ya katakanlah Sara itu dalam arti kehadirannya boleh malah memperkuat identitas sebagai suku Minangkabau, suku Jawa, boleh, kebudayaannya boleh, asal jangan membawa ujung atau kelanjutan perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan. Jadi adanya ikhtilaf itu kita sudah dilatih di dalam NU ini. Biasa. Malah baina Syafi'iyyin sendiri itu juga cukup banyak. Bainal Ramli, Bainal Nawawi, Warafi'i, Bainal ini, Ibnu Hajar ini. Ya macam itu. Ini pun penjaringan yang kali zaman kemarin. Ini antara ulama-ulama NU bab kentongan, bab beduk, bab niku lonceng. Ramai. Pokoknya sampai melihat dengan mata yang pesimis, kiamat dangu. Ini wujudnya bontong itu. NU malah seger. Nah ini loh hikmah ini. Kalau percaya wa makarallah. Jadi ini kuat terjelasan itu. Wallahu khairul makirin. NU kenyang dipoyoki, kenyang dalam tepi bahaya, kenyang, tapi dilalah dari Jawa. Kok barbarane iki kok tambah seger. Wah, nek ngono aku teko nang Solo, aku tak teko nek Solo nek ngono. Insyaallah ke-NU-annya orang-orang NU dimanapun mereka berada, apa di dalam induk organisasi NU, apa di Golkar, apa di P3, apa di PDI, apa tidak di tiga-tiganya, insyaallah ikatan atau NU perbindingnya, pertalian, rabitah, jami'ah bainana nahdi, insyaallah aqwa. Masih ya opo nek janji wong NU DMD bae. Katakanlah teko patine, teko larane. Nggih, teko moyoi tapi ora teko nopo. Insyaallah. Nggih napa boten? Nah, ini karena itu marilah kita sebagai penerus, sebagai pemimpin maupun sebagai ulama, marilah Nahdlatul Ulama dengan segala citranya ini kita tegakkan wasatan, ummatan wasatan, litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahid. Para rawuh, kula sampun asal serat bahwa sebentar lagi istirahat. Jadi yang penting menurut saya, kesimpulan saya, pertama, kita harus mengaji
dan berani membaca kenyataan yang ada sudah pemilu. Mari, kenyataan baru ini apa saja? Baik melihat undang-undang maupun melihat kenyataan dan sebagainya. Kita harus pandai membaca realitas, membaca istilah hukumnya muktadul hal. Muktadul hal itu ya. Ini kenyataan. Saudara setuju atau tidak setuju itu soal lain. Soal melihat ini yang ideal begini, yang ideal boleh, tapi kenyataan ini harus dibaca. Atau dengan kata lain kita harus berani membaca. Orang punya mau, orang punya pikiran, orang lain kalau kita masih mau bergaul. Nah kalau nyepi ini gunung ya terserah. Kita cukup membaca niat kita sendiri saja. Tapi kalau kita hidup dalam apalagi masyarakat yang majmur ini, kita harus pandai-pandai melihat. Jangan hanya membaca kemauan sendiri saja, apalagi mau mendiktikan, mau mendesakkan, mau memaksakan kemauan diri sendiri saja. Saya cobalah bagaimana ibarat orang itu, marilah kita mempunyai husnul tafahum. Ya, kalau kita teruskan tadi apa? Husnul niyah dan husnul dzan. Ya, itu perlu. Memang berat. Wah, tapi pokoknya Pak, usah, bukan usah. Dia tetap waspada itu. Tapi dalam arti bergaul itu sedang. Husnul tafahum, husnul niyah dan husnul dzan. Dia baca doakan menyalurkan. Itu nonton loh, hadis kalau makalah nih, ihtarisu minan nasi, bisu ilham nih, loh, itu dah. Ini ku hadis kalau makalah, tapi ini ku nonton loh, wah, ini ku. Tapi nyatanya kiai-kiai kok masih nabi. Baru hadirin, baiklah, saya kira untuk mengakhiri ini, saya ingin sebagai Rais Am pada jajaran, seluruh jajaran NU ingin 3 yang saya ingin titipkan sebagai pegangan dalam perjuangan menghadapi masa-masa pasca pemilu, masa-masa yang akan datang. Yaitu yang saya singgung tadi, pertama, kita harus bersikap akomodatif. Dalam arti menampung aspirasi dan berani serta cermat melihat realitas atau kenyataan-kenyataan yang ada di sekeliling kita. Ada apa? Apa yang berjalan? Kita harus pandai membaca pikiran dan kemauan pihak lain. Jangan hanya tahu dan memakai kehendak sendiri secara sepihak. Tapi dalam pada itu, kita mempunyai pendirian dan prinsip yang tegas dan jelas. Sungguh pun kita mempunyai pendirian dan prinsip yang jelas, ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa bertindak dan berlaku supel dan bijaksana dalam pergaulan bersama secara terbuka, memberi dan menerima. Tegas dalam pendirian, supel dalam pergaulan. Ini betul-betul mohon dijadikan renungan untuk dipikirkan terutama oleh pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dalam jajaran Nahdlatul Ulama. 2, selektif. Artinya kita mengadakan seleksi. Realitas kita tampung. Lalu kita melakukan seleksi atas segala sesuatunya. Mana yang memang manfaat kita ambil. Yang positif kita ambil. Nah, selektif itu artinya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kalau bertentangan dengan nilai-nilai agama,
bertentangan dengan nilai-nilai moral, akhlak, bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan nasional. Nah, dengan cara yang bijaksana. Yang ketiga, integratif. Integratif dalam arti kita menyatu dengan perjuangan bangsa, menyatu dengan bangsa, menyatu dengan masyarakat dan kepentingan negara. Kita mempunyai atau berorientasi kepada dua kepentingan secara serempak. Ini saya ucapkan sebagai rakyat Islam. Kepentingan agama tanpa merugikan kepentingan nasional. Sekaligus kepentingan nasional tanpa merugikan agama. Para hadirin, di dalam sebuah sabda Rasulullah SAW, ini saya jadikan penutup. Ada rawahul Hakim fil Mustadrak wa qala sahihul isnad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu nasihatun li dhi sultan." Siapa yang mempunyai saran atau kritik pada orang atau pihak yang berkuasa, fala yukallimhu biha alaniyatan. Fala yukallimhu biha alaniyatan. Jangan diucapkan secara demonstratif sehingga mengganggu stabilitas nasional sampai mengganggu wibawa pemerintah.